Kalau tadi ibunya ketika maaf karena ada gangguan saraf sehingga ada gangguan kejiwaan, kalau obatnya telat maka pasti itu sudah pasti itu bagian dari proses medis, memang seperti itu penyembuhan, kemudian akhirnya papa. Nah inilah saya kira contoh-contoh apa itu yang tidak patut untuk ditiru pada para pemirsa sekalian. Seharusnya ketika menghadapi ujian ini bukan semakin jauh dari tuntunan agama, tapi harusnya adalah dia bergeser radiusnya adalah justru mendekati pada Allah supaya apa? Allah berikan kesembuhan kepada istrinya, dalam hal ini ibunya Mbak Lita. Yang kedua adalah Allah lindungi anak-anaknya. Yang ketiga adalah Allah murahkan rezekinya. Tapi semakin menjauh maka otomatis keadaan keluarga makin berantakan, kemudian rezeki Allah juga makin dijauhkan. Jadi semakin orang itu semakin jauh dari Allah, maka rezeki juga akan semakin dijauhkan. Oke, nah Mbak Lita, di keluarga besar Mbak Lita, baik dari papa dan mama, ada yang bantu nggak? Cuma nenek doang. Cuma nenek doang. Tadi saya dengar kalau nggak salah Mbak Lita bilang waktu masih sama papa ya. Artinya nih papanya pisah secara resmi atau cuma meninggalkan? Meninggalkan aja. Jadi karena keadaan papa nggak kerja, jadi dia nggak bisa bawa mama kan. Jadi dulu sempat kan mama, saya dan adik gitu kan diantar ke Lampung gitu kan. Karena kan maksudnya dari keluarga mama juga kan dia ini udah berkeluarga gitu. Kenapa nih anak sama istrinya malah ditinggal ya kan? Jadi kami dibawa ke Lampung buat ada tanggung jawab gitu kan, seorang laki-laki, seorang orang tua gitu kan, seorang bapak. Jadi kita ke sana terus cuma gitu di sana tuh tambah kayak papa tuh emosi gitu kan. Kalau ada kita tuh jadi kayak emosi. Terus kerjaannya tuh ya gitu togel ya kan. Terus pulang malam. Itu aja kita ini kalau mau makan aja tunggu dia pulang. Itu bisa sampai jam 12 malam baru kita ngerasain makan gitu kan. Kadang kalau nggak itu kan tetangga-tetangga yang suka ngasih makan. Kalau nggak itu aku waktu kecil dulu jadi setiap hari kan begitu ya. Jadi aku punya inisiatif pergi ke sawah gitu kan, pergi ke sawah bantu-bantu orang di sawah. Buat dapetin kayak apa yang bisa dimasak gitu kan di rumah. Karena saya ingat di rumah ada mama saya nggak bisa apa-apa sama adik saya kan masih kecil. Jadi saya berusaha nyari makanan misalnya sayuran yang bisa saya masak gitu kan. Saya bantu-bantu orang nyuci piring buat dapetin uang 5.000 perak gitu kan, buat saya beli minyak sayur. Jadi ya gitu, kayaknya saya tuh masih kecil aja udah berjuang buat keluarga. Saat itu usia Mbak berapa? Waktu itu saya umur kelas 4 SD. 4 SD sudah? Iya. Ya Allah. Dan juga Mbak Lita saya dengar katanya ayahnya juga menitipkan Mbak Lita dan keluarga ke sepupunya ya, betul iya. ya? Aku sama adik aku dititipin kan ke rumah sepupu di situ. Nah di situ rumahnya sih lumayan gede kan. Saya pikir mereka orang mampu, jadi saya bakalan bahagia nih di sini, bakalan makan enak gitu kan, bakalan tidur nyenyak. Ternyata enggak. Di sana saya tidur. Kadang gitu, kalau pulang sekolah saya tidur istirahat. Dibilang, enak aja lu tidur. Dia bilang kayak gitu, lu beres-beres dulu. Di sini numpang enak-enakan tidur. Dia bilang. Dari situ saya berpikir, setiap pulang sekolah saya selalu kerjain. Dan kadang sebelum berangkat sekolah juga, kadang saya bangun jam 12 malam ya kan. Padahal dia ada pembantu di situ. Saya bangun jam 12 malam, saya beres-beres gitu kan. Saya ngangetin makanan. Sampai akhirnya saya sholat aja sampai nggak bisa ya kan, subuh itu. Nah kadang kalau udah di sekolahan saya suka ngantuk gitu. Saya sempat berapa kali ditegur sama guru gitu kan, diketawain sama teman-teman gara-gara saya ketiduran di sekolah. Itu juga setiap pulang sekolah saya nggak makan dulu ya kan, saya langsung kayak nyetrika, nyuci piring gitu kan, nyapu, beberes. Jadi kalau misalnya saya nggak beres-beres, saya nggak dikasih makan. Itu jadi makanan itu ditaruh di lemarinya gitu kan. Nah kadang pernah juga beberapa kali saya mecahin piring ya kan, karena saya juga kan udah ngantuk, capek gitu kan, saya juga lagi nggak enak badan. Sampai dia bilang dasar, dia bilang kayak gitu, dasar orang, dia bilang kamu kira beli piring itu pakai daun, sampai kayak gitu kan. Saya sampai sedih, cuma saya nggak bisa ngelawan karena saya pikir saya numpang di situ, ya saya tahu diri gitu kan. Saya cuma bisa nangis, ya cuma bisa nangis aja gitu kan. Saya berdoa sama Allah, maksudnya saya jangan sampai kayak gini terus gitu kan.
Lita! Lita! Cuci nih piring, habis itu sapu itu rumah. Kamu udah berani ngejawab saya ya? Setelah saya di situ ada saudara lagi kan, jadi ipar papa. Dia bilang, itu si Ita gue bawa ya gitu, soalnya pembantu di rumah nggak ada, kata dia gitu, buat beres-beres di rumah. Saya kan nggak bisa apa-apa, saya ikutin mereka. Itu waktu itu saya ngurusin uak saya kan, kakaknya papa gitu, itu lagi keadaan stroke gitu. Jadi saya ngurusin baju dia, beres-beres rumah dia yang gede gitu. Saya juga harus ngegotong-gotong uak saya kan. Dalam kondisi saya, badan saya juga kan bukan orang dewasa gitu, saya nggak kuat buat ngegendong. Kadang saya sampai kayak pengen nangis gitu. Terus sering saya dioper-oper buat ngebantu-bantu saudara-saudara yang lain gitu kan. Terus pernah saya sholat gitu kan, sholat subuh, saya mohon sama Allah, ya Allah saya mau ke Jakarta gitu kan, saya mau ke Jakarta, saya nggak kuat di sini. Terus malam-malam saya izin keluar. Saya izin sama sepupu saya bilang, Mina saya mau ke warung, jangan lama-lama lu, kata dia kayak gitu. Iya, dari situ saya telepon ke Jakarta. Saya bilang, ibu, saya bilang kan ke nenek kan ibu kan, saya bilang, ibu kita pengen ke Jakarta, kita nggak kuat di sini, ibu nggak ada uang buat ngejemput. Ya udah nggak apa-apa. Nah, cuma keesokan harinya ternyata uak saya yang dari Jakarta ngejemput saya sama adik saya. Dari situ saya bersyukur banget gitu kan, ya Allah saya diselamatkan gitu kan, karena saya benar-benar capek di situ. Karena bukan karena fisik aja, karena batin saya juga kan dibodoh-bodohin, dibilang kayak berat buat saya gitu kan. Terus akhirnya besokan langsung berangkat ke Jakarta. Berarti sudah tinggal sama nenek lagi ya? Nenek lagi. Nah dari di situ ada perubahan ini nggak kehidupannya dari balita? Untuk perubahan pasti ada, karena di sana saya udah merasakan ya tinggal sama nenek saya itu kayak benar-benar saya menikmati remaja saya gitu kan. Kenyamanan di situ. Iya. Walaupun misalnya saya ngebantu nenek saya nggak sepenuhnya kayak yang sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi nenek saya juga orangnya nggak pernah maksa gitu, kayak lu mau bantu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau nenek saya seperti itu orangnya. Oke, Pak Ustadz, dalam bersaudara memang kita kan disarankan untuk membantu keluarga yang mungkin butuh bantuan, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena terhadap anggota keluarga itu sendiri, Pak Ustadz. Jadi kalau tadi kan Mbak Lita tadi kan tinggal di saudara papa ya. Jadi ini statusnya jadi begini Mas Harid, ada beberapa tanggung jawab. Jadi kalau saya misalkan, saya seorang laki-laki, maka saya punya tanggung jawab ada 4 wanita yang saya bisa lindungi. Yang pertama ibu saya, yang kedua istri saya, yang ketiga adalah saudara perempuan saya, yang ketiga adalah anak perempuan saya. Ya kalau dalam konteks ini berarti paman tadi itu berarti melindungi anaknya adalah anak saudaranya tadi itu. Maka apa kaitannya ini? Kaitan ini adalah bahwa ponakan itu masih di dalam tanggungan dari seorang paman, maka tidak sepatutnya seorang paman memperlakukan ponakannya melampaui batas. Kalau tadi kan sampai diperlakukan sampai malam nggak ada ruang istirahat dan lain-lainnya, saya kira ini adalah tuntunan agama telah memberikan perlindungan pada kita. Dan ketika ada ponakan kita sedang dalam kesusahan, kemudian kita menolongnya, maka sesungguhnya kita ini mendapatkan karunia dari Allah yang luar biasa. Berarti Allah akan menumpahkan rezekinya, Allah akan memurahkan rezeki pada kita. Tapi justru ketika kita memperlakukan ada kedoliman di dalam rumah kita, apalagi itu dalam masih ada ikatan darah dengan kita, ponakan dan anak dari saudara kita,
maka berarti kita telah melakukan praktek kedzaliman dalam keluarga kita. Dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh agama dalam